Secara moral putusan itu cacat hukum. Ketika putusan cacat hukum dan sudah dibuktikan diberhentikannya Ketua MK, itu menandakan putusan itu tidak sah untuk diberlakukan. Udah clear itu. Dinamika politik menjelang Pilpres 2024 semakin memanas, di mana keputusan MK soal batas usia menjadi polemik dan kontroversi. Dan kali ini kita akan membahas tema tersebut. Sudah bersama saya, Adelia Oktaviani, dan narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Isnaini Ramdan, SHMH, selaku dosen di Universitas Pancasila. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Kita akan ngebahas soal putusan MK yang sedang ramai nih, Pak, ya. Karena kan ada satu kejanggalan dari hasil putusan tersebut, bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu kan minimum 40 tahun ya Pak ya. Betul. Lalu ada kata atau pernah menjabat sebagai kepala daerah kah atau bupati dan sebagainya kayak gitu Pak. Menurut Bapak nih dari hasil putusan MK tersebut ini bagaimana Pak? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu hal yang menarik, kalau kita mau melihat putusan dari pengadilan MK kemarin itu harus dilihat dari dua perspektif. Satu perspektif politik, dua perspektif hukum. Nah, dalam kaitan dengan perspektif hukum, MK sendiri sudah melanggar norma. Karena usia 40 tahun itu sudah given. Tidak bisa ditafsirkan yang lain. Memasukkan norma baru bukan kewenangan MK, tapi kewenangan dari legislator, DPR dan pemerintah. Konsekuensinya undang-undang yang sudah ditetapkan itu harus diubah. Itu satu. Kedua, putusan MK yang mengacu pada usia 40 tahun dan sudah pernah menjabat minimal sebagai kepala daerah itu harus berlaku pemilu yang akan datang, bukan pemilu 2024. Itu kalau secara normatif. Tapi secara politik, MK merupakan lembaga politik yang isinya sendiri itu dari pemerintah, dari DPR dan dari Mahkamah Agung. Jadi kental sekali nuansa kepentingan politiknya ya Pak ya. Bakal pengaruh nggak sih ke hasil pemilihan presiden di tahun 2024 nanti? Kalau mengenai hasil sudah ditetapkan atau belum yang terkait dengan pencalonan itu di luar dari tema Mbak. Karena mekanisme pemilihan sudah diajukan pada pemilihan umum secara langsung. Whether dia terpilih atau tidak terpilih itu tidak ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Strategi perolehan suara tidak ada kaitannya dengan putusan hukum. Berarti kan secara putusan aja kan sudah terlihat tidak adanya demokrasi yang tertuang, yang fair untuk negara gitu kan ya Pak ya. Karena kan di sini sudah banyak orang berstatement bahwa ini tuh lebih ke keluargaan gitu, membantu memuluskan jalan dari keponakannya tersebut gitu Pak, dari keponakan maksudnya dari Ketua MK Pak Anwar Usman yang sekarang sudah diberhentikan gitu. Baik, yang menjadi persoalan sekarang itu kan dalam negara demokrasi itu tidak boleh ada urusan kepentingan pribadi yang meliput kepentingan publik. Kita sudah memilih res publica. Res itu milik, publik itu umum. Berbeda dengan kerajaan. Res familia. Ini sudah diterapkan pada era indices Staatsrechtling yang mencantumkan jika ada orang yang sudah menjabat sebagai pejabat publik, 7 turunannya tidak boleh ikut masuk sebagai pejabat publik juga. Berarti kalau seperti ini kayak kembali ke masa kerajaan ya Pak ya, malah mundur. Baik, kalau kita mempelajari sejarah diplomasi,
demokrasi kita itu merupakan koreksi terhadap kerajaan yang absolut. Macam di Prancis, itu Raja Louis pernah bilang, l'État c'est moi, negara adalah saya. Bergulir, rakyat tidak bisa terima, ada revolusi Prancis, dia ditumbangkan. Kedua, Adolf Hitler ketika menyatakan du bist nicht, dein Staat ist alles, negara itu adalah saya. Itu versinya Hitler, dia ditumbangkan. Era Soeharto karena ada korupsi, kolusi, nepotisme, dimundurkan. Dia berhenti karena tidak didukung. Tapi kita sudah memahami demokrasi yang ada di Indonesia sudah diciderai dengan kepentingan familia itu. Ayah presiden, anak mantu kepala daerah. Iya. Ini republik atau kerajaan. Jadi nggak fair ya Pak ya? Tidak memenuhi syarat respublika. Oke. Saya tidak mau ngomong tidak fair. Oke. Boleh lanjut? Nah, kasus yang sedang rame ini kan logikanya secara hukum kalau ada kaitan dengan kasus famili, dia harus mengundurkan diri sebelum dia menyidangkan kasus tersebut, tanpa harus diminta oleh MK. Dia cukup legowo. Ini kasus melibatkan famili saya. Saya jelas tidak akan bersifat netral. Saya mengundurkan diri sementara sebagai hakim karena kasusnya melibatkan kepentingan keluarga saya. Itu yang elok. Iya, yang bagus gitu ya Pak ya. Iya, yang elok. Menurut pandangan Bapak untuk memaknai tentang putusan MK ini gimana? Ya, makna pertama secara politik jelas ini merupakan pelanggaran. Itu ya. Iya. Karena dia sudah untuk menyidangkan kepentingan keluarga. Makna kedua, kalau toh mau diterapkan dan bisa objektif, ditetapkan pada pemilu yang akan datang, bukan pemilu yang sekarang. Itu yang fair secara hukum dan secara politik. Jika pasangan capres dan cawapres yang umurnya ada di bawah minimum dari yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu menang, apakah ini akan mempengaruhi legitimasinya atau bagaimana? Nah, kalau legitimasi bisa Mas, tapi kalau dari hasil pemilu nggak bisa. Contoh sederhana, ketika dia menang, nanti membuka peluang lawan politik yang lain menggugat. Lu nggak fair ikut pemilu karena kepentingan politik yang ditetapkan dalam MK. Bisa digugat itu putusannya. Kalau memang mempengaruhi pemilihan kemenangan dia kan gitu. Saya setuju dengan legitimasi. Kita bicara teori legitimasi, bukan proses menang atau tidak menangnya Mas. Kalau dia menang, legitimasinya membuka peluang digugat orang. Itu bisa melengsarkan dia juga nggak Pak? Bisa, karena dia memperoleh kesempatan masuk sebagai anaknya presiden yang diluluskan. Iya, dengan pengecualian ya Pak ya? Betul, yang sudah melanggar norma. Lalu, apakah putusan ini bisa dibatalkan atau bagaimana menurut pendapat Bapak? Ketika ada putusan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, itu harus dihentikan sebelum itu diselenggarakan. Karena tadi saya setuju sekali, legitimasinya disangsikan. Kamu ikut menang pemilu karena kamu diberikan kesempatan pengecualian melanggar norma. Sesuatu yang sudah melanggar dan ditetapkan sebagai pelanggaran dilakukan, jelas akan mempengaruhi legitimasi. Banyak akan kontra terhadap kemenangan calon tersebut. Kita bicara legitimasi, bukan bicara probabilitas kemenangan. Jadi, maaf, barang yang sudah keliru dipakai dan dilanjutkan itu jelas mempengaruhi keliruannya itu. Nah, mengenai berlaku surut itu saya nyatakan gini ya. Suatu peraturan yang ditetapkan pada tahun 2023
itu tidak bisa berlaku pada saat pemilu 2024. Setelah 2024 baru itu bisa diberlakukan. Fair dan yuridis sudah tercakup semuanya. Tapi kalau mau diterapkan tahun 2023 nanti, itu jelas tidak fair. Karena ada kepentingan yang terkait dengan res familia tadi. Itu yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana dengan hasil putusan MK tersebut? Karena kan putusan MK ini kan sudah ditetapkan. Lalu ketua MK-nya tersebut sudah diberhentikan. Apakah ini terus diberlakukan atau bagaimana? Secara moral putusan itu cacat hukum. Ketika putusan cacat hukum dan sudah dibuktikan diberhentikannya ketua MK, itu menandakan putusan itu tidak sah untuk diberlakukan. Udah clear itu. Jadi penetapan calon tertentu sudah memiliki bukti sendiri, dia batal sendirinya. Karena diberlakukan putusan yang berpihak, tidak objektif. Sadar atau tidak sadar, dampak terhadap demokrasi di Indonesia membuktikan rejim ini tidak memenuhi syarat kualifikasi yang demokratis. Selesai itu. Saya bicara secara hukum, tidak bicara secara politik. Saya bukan anggota partai politik manapun. Jadi objektif aja. Diberlakukan secara curang, itu tidak perlu diberlakukan. Karena diputus, ketua MK-nya sendiri kan punya kehadiran yang tidak memenuhi kualifikasi. Cuma uniknya putusan itu MK itu setelah putusan tentang wakil presiden itu ditetapkan. Semestinya itu ditarik. Putusan MK itu menyangkut putusan tentang wapres. Putusan MK itu tidak berani melibatkan kasus yang diputus terdahulu. Sebenarnya dalam klausul putusan MK itu harus disebutkan. Satu, secara asas perundang-undangan, hukum yang berlaku ditetapkan itu berlaku yang akan datang, bukan yang mundur. Kedua, secara moral, Mas, putusan MK yang menetapkan calon presiden itu sudah cacat. Kalau kita menggunakan produk yuridis yang cacat, maka tadi yang Mas nyatakan legitimasinya pun menjadi cacat. Tadi saya nyatakan secara demokratis membuktikan rejim ini sudah otoriter, sudah memberlakukan kepentingan keluarga sebagai kepentingan publik. Sedangkan filosofi dari demokrasi itu harus melibatkan publik, bukan keluarga gitu loh, Mas. Secara yuridis. Kalau secara yuridis itu jelas tidak sah, Mas. Tapi secara politis, saya di luar perspektif politik. Banyak kok peraturan perundangan yang melanggar moral, melanggar asas demokrasi tetap berjalan. Secara politis saya tidak tahu, tapi secara yuridis harus dihentikan. Baik Bapak, untuk closing statement dari pembahasan kita hari ini, apa nih Pak tentang implikasi putusan MK ini? Baik, Mas dan Mbak sekalian, semua pemirsa, ada dua hikmah yang berlaku ketika terjadi putusan MK yang melibatkan kepentingan pribadi. Pertama, secara demokratis, pemerintah ini sudah tidak menghargai azas-azas demokrasi. Kedua, secara yuridis perlu dipahami banyak azas yang sudah dilanggar terhadap penyelenggaraan negara dan demokrasi di Indonesia. Udah, closing statement tersebut dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian episode Mikes kali ini. Sampai ketemu pada episode Mikes selanjutnya.